Santo Yosafat Kuncewicz di Rusia pada tahun 1600. Seorang pemuda yang saat itu masih berusia 16 tahun dikirim orang tuanya ke kota Wilma, barat laut kota Minak, Rusia, untuk dididik dalam ilmu perdagangan. Pemuda itu bernama Johannes Kuncewicz. Ia seorang yang rajin belajar dan bekerja, namun ia menyadari bahwa bakatnya bukanlah di bidang perdagangan. Ia lebih tertarik pada hal kerohanian. Di kota itu, ia menyaksikan keadaan gereja Rusia yang kacau balau oleh pengaruh skisma yang timbul di kalangan umatnya. Umat memutuskan hubungannya dengan gereja Roma dan tidak lagi mengakui paus sebagai pemimpin tertinggi gereja. Hidup rohaninya mulai berkembang seiring dengan kegiatan-kegiatan liturginya sebagai lektor atau penyanyi. Tidak ada misa yang dilewatkan di gereja itu. Pada tahun 1604, Yohanes mulai masuk biara Tritunggal Maha Kudus, dan disinilah ia menerima nama baru yaitu Yosafat. Selama 3 tahun, anggota di biara itu hanya ia sendiri, bersama dengan pemimpin biara yang bergelar Archimandret. Tujuan hidupnya jelas nyata, yaitu bertapa, berdoa dan bermeditasi, serta bermati raga untuk memohon dari Tuhan persatuan gereja Ortodoks dengan gereja Roma. Pada tahun 1609, Yosafat akhirnya ditahbiskan menjadi imam. 8 tahun kemudian, ia diangkat menjadi uskup Polotsk. Ia adalah seorang rasul yang rajin, terutama giat dalam usahanya untuk menciptakan persatuan gereja. Hasil nyatanya ialah Rusia kembali kepada ikatan cinta kasih Kristus di bawah pimpinan wakilnya, Sri Paus di Roma. Namun banyak orang yang memusuhinya karena merasa iri hati terhadap semua usahanya itu. Meski demikian, ia tidak takut. Ia bersedia mempertaruhkan nyawanya demi cita-citanya mempersatukan gereja. Pada bulan Oktober tahun 1623, ia pergi ke kota Witzbeck, benteng orang skismatik, dengan maksud yang sangat jelas untuk menyampaikan khotbah mengenai persatuan gereja Kristus. Namun musuh-musuhnya tetap mencari jalan untuk membunuhnya. Dan pada tanggal 12 November setelah misa, beberapa penjahat masuk ke dalam kediamannya dan secara kejam menyerang dan membunuh pelayan-pelayannya. Yosafat, seorang uskup yang tegas dan berani. Ia tampil ke depan dengan berani. Namun kemudian ia dibunuh juga dan jenazahnya dibuang ke dalam sungai Dwina. Berkat kemartirannya, banyak orang skismatik yang kemudian mulai bertobat dan bersatu dengan gereja Roma. Di antaranya ada seorang uskup agung Ortodoks, pemimpin kaum oposisi.